Apa? Belum bisa caranya saya tahu. Termasuk banyak yang kendala caranya. Sementara direkam dulu katanya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka majelis kita dengan basmalah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita kembali dihimpun di majelis yang insyaallah berkah dan di tempat yang juga insyaallah berkah. Semoga bisa kita dawamkan, kita istiqomahkan majelis kita ini. Shalawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita bisa senantiasa meneladani beliau, mengamalkan ajaran sunnah-sunnah beliau, adab-adab beliau, dan dengan itu kita bisa mendapat syafaat beliau nanti. Baik, para ayah, untuk sementara insya Allah kita akan mengaji fikih al-udhiyah, fikih kurban. Insya Allah kita akan mengajinya dari kitab Al-Muqtamad fil Fiqh Syafi'i, karya Al-Ustaz Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Jadi kita belajar fikih udhiyah ini perspektif mazhab Syafi'i. Yang mazhab Syafi'i ini kan mazhab mayoritas di Indonesia, mazhab jumhur di Indonesia. Maka kita pelajari sesuai dengan apa yang ada di tempat kita, dan semoga bisa menjadi bekal untuk kita menghadapi menyongsong Idul Kurban nanti. Baik, untuk pembahasan pertama kita membahas tentang, mungkin dari kita banyak yang belum belajar ya tentang udhiyah. Hanya kita belajar mungkin selama ini melihat atau mendapat ajaran yang sekilas dari orang tua atau dari lingkungan sekitar kita. Maka kita berikhtiar untuk memperdalam lagi ilmu yang mungkin sudah kita dapatkan dari guru-guru kita sebelumnya atau dari lingkungan kita dengan mengkaji kitab ulama.
pengertian udhiyah. Kalau kita sering dengarnya itu kurban gitu ya. Tapi dalam istilah fikih, dalam kitab para ulama, pembahasannya dalam kitab fikih itu namanya al-udhiyah. Udhiyah sendiri secara bahasa dia itu diambil dari kata duha. Duha, sholat duha, waktu duha. Waktu duha itu apa? Waktu di mana matahari itu sudah mulai tinggi. Irtifa'us syams. Kenapa kok menyembelih hewan kurban kemudian dinamakan udhiyah, kemudian diambil dari adha, jadi Idul Adha. Di antara bahasa atau makna bahasa dari udhiyah itu ternyata dari kata duha, yang artinya waktu duha, waktu matahari mulai tinggi. Karena ada kaitannya dengan penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Karena menyembelih hewan kurban itu dimulai pada waktu duha. Ya. Menurut jumhur ulama, mulai boleh dan sah dianggap menyembelih hewan kurban dan dianggap itu sebagai hewan kurban itu kalau menyembelihnya di waktu duha tanggal 10. Kalau sebelum waktu duha, maka menurut mazhab Syafi'i ketika matahari itu sudah terbit, meskipun belum waktu syuruk, waktu duha, itu sudah boleh disembelih. Yang penting sudah lewat waktu untuk cukup melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah dan 2 khutbah singkat. 2 rakaat sholat sunnah yang ringkas, kemudian 2 khutbah yang ringkas juga. Jadi setelah terbit matahari, kemudian berjalan waktu sekitar, waktu itu bisa dipakai untuk sholat sunnah 2 rakaat ringan, kemudian bisa dipakai untuk sholat atau khutbah 2 khutbah ringan. Maka setelah itu, kalau dia menyembelih setelah waktu itu, maka bisa dianggap berkurban, sah kurbannya, sah udhiyahnya. Ya. Kenapa kok dikadarkan waktunya 2 rakaat sholat dan 2 khutbah? Karena tidak semuanya disyariatkan untuk sholat Id. Karena dulu itu ada namanya orang Badui. Orang Badui itu orang yang tinggal di pedalaman, di padang pasir, yang nomaden itu ya. Rumahnya pindah-pindah. Bukan orang kota, bukan orang yang berperadaban gitu ya, tinggal tetap di kota, itu bukan. Jadi dulu ada orang Badui. Orang Badui itu enggak sholat duha, enggak sholat Id. Maka kapan mereka menyembelihnya? Kalau menurut mazhab Syafi'i, ketika matahari itu sudah terbit, kemudian menunggu kira-kira 2 rakaat, kemudian 2 kali khutbah ringan, maka sudah boleh menyembelih dan dianggap sah kurbannya sebagai kurban. Tapi kalau sebelum itu maka lahmu syah, ya sekedar sedekah saja. Nanti kalau misalkan dia menyembelih, tidak dihitung kurban. Maka itu hubungan antara udhiyah, kemudian diambil dari udhiyah itu kata al-adha, Idul Adha yang sekarang kita pakai atau yang kita sering dengar. Idul Adha itu artinya waktu duha, karena berhubungan dengan waktu penyembelihannya. Kemudian ada bahasa lain yang selain udhiyah, ada namanya dhahiyah. Kalau dijamak dohaya, atau ada namanya adha yang sering kita dengar sekarang. Jadi banyak penamanya, ada udhiyah, ada dohiyah, ada adha, Idul Adha. Diambil dari bahasa, artinya waktu duha. Adapun secara syara', secara istilah syariat, maka arti dari udhiyah adalah ma yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanami wal ma'iz taqarruban ila Allah ta'ala fi yaumil 'id wa ayyamit tasyrik. Secara syarak
maka dia itu adalah onta atau sapi atau kambing yang disembelih dengan niat bertakarrub kepada Allah di hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Harus ada niat takarrub. Kalau tidak ada niat takarrub, ya, misalnya dia menyembelih sekedar hanya ingin mengambil dagingnya saja, kemudian mungkin ini ingin menghadiahkan kepada kerabatnya atau ingin bersedekah saja tanpa ada niat itu untuk udhiyah, untuk berkorban, maka jadinya ya hanya sekedar itu saja, tergantung niatnya. Makanya harus ada niat takarrub, yang mana niat itu adalah untuk berkorban, untuk udhiyah, ya. Jadi yang membedakan dengan menyembelih biasa ada niat takarrubnya tadi, niat ibadah kepada Allah. Dan waktunya namanya ibadah itu harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk hewan-hewannya tadi sudah ditentukan, onta, sapi, kemudian kambing, domba atau kambing, ya. Selain itu maka tidak boleh misalkan ayam atau rusa, maka tidak boleh. Atau yang boleh apa selain ini? Yang boleh misalkan ada di pembahasan ulama, kalau misalkan kambing kawin dengan sapi misalkan, kalau ada, maka boleh. Yang hasil kawin dari hewan yang dibolehkan tadi boleh untuk disembelih. Kalau misalkan ada. Kalau kambing sama domba ada, bisa ya. Nah itu boleh. Nah kalau misalkan kambing sama domba, berarti kan gampang hitungnya ya, satu kambing untuk satu orang. Nah kalau misalkan yang kawin ini kambing dengan sapi, kambing dengan onta, anaknya hitungannya untuk 7 orang atau 1 orang. Kalau ada misalkan ini ya, pembahasan ulama itu ada. Kalau misalkan terjadi, maka anaknya dihitung yang paling sedikit. Induknya berapa? 1. Induknya kambing misalnya, maka hitungnya 1 dari yang paling sedikit dari induknya. Jadi yang boleh itu hanya 4 hewan ini saja atau hasil kawin dari silang dari hewan ini, maka boleh ya. Tapi ada Ibnu Abbas itu berpendapat kalau orang nggak mampu gitu ya, menyembelih kambing misalnya, yang paling kecil itu kan kambing domba, maka dia dianjurkan untuk menyembelih ayam. Untuk apa? Untuk supaya dia menghilangkan sifat rakusnya itu, sifat serakahnya itu, dengan kalau misalkan nggak mampu lah menyembelih kambing, maka Ibnu Abbas itu berpendapat ya nggak apa-apa menyembelih ayam meskipun tidak dianggap korban, tapi untuk itu tadi menyembelih rasa rakusnya itu tadi, rasa sifat hewaninya itu tadi, dengan menyembelih ayam supaya nggak mengharap-harap juga dikasih daging juga ya. Itu pendapat Ibnu Abbas. Kemudian ini hewan-hewannya juga sudah ditentukan. Kemudian niatnya harus dengan niat takarrub, berkorban karena Allah itu tadi. Kemudian harinya ya, sama juga ditentukan. Namanya ibadah itu nggak boleh asal-asalan. Harinya berarti hari dari terbitnya matahari tanggal 10 sampai sebelum maghrib tanggal 13 ya. Ini menurut jumhur. Tapi kalau menurut Hanafi sampai tanggal 12 saja. Tanggal 13 dari Tasyrik itu tidak termasuk. Berarti 3 hari kalau menurut Hanafi. Kalau menurut jumhur 4 hari. Kemudian dalil disyariatkannya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka menurut penafsiran mayoritas ulama, fasholli li rabbika ini maksudnya sholatlah kamu
sholat apa di sini? Sholat Idul Adha, kemudian wadha, kemudian sembelihlah, sembelih hewan kurban. Nah, jadi maksud di sini disuruh sholat Idul Adha, kemudian menyembelih hewan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Wal muradu nahrul dhahaya 'ala al-asah ba'da sholatil Idul. Maksud dari ayat ini adalah menyembelih hewan kurban setelah melakukan sholat Idul Adha menurut pendapat yang paling sahih. Jadi maksud sholat di sini adalah sholat Idul Adha, kemudian menyembelih di sini adalah menyembelih di hari Idul Adha atau menyembelih hewan kurban. Kemudian dari hadis dari sunnah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabsaini wa qala Anas wa ana udhi bihima. Nabi dulu itu menyembelih berkorban dengan dua domba. Maka sahabat Anas juga menyembelih atau berkorban dengan yang sama dengan Nabi. Dan riwayat yang lainnya dhaha bi kabsaini amlahaini aqranaini dzabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu 'ala sifahihi. Di hadis yang lainnya Nabi itu berkorban dengan dua domba yang berwarna putih dan bertanduk. Maka nanti ada pembahasan hewan apa yang paling afdal untuk dikorbankan. Kalau menurut Syafi'i, maka yang paling afdal itu adalah apa? Onta. Kemudian sapi, kemudian baru apa? Domba, baru kambing. Itu kalau mazhab Syafi'i karena melihatnya dari sisi banyaknya dagingnya. Onta paling banyak dagingnya, kemudian sapi, kemudian domba dagingnya lebih enak daripada daging kambing. Kemudian yang berpendapat, ada juga berpendapat bahwasanya yang afdal itu domba. Domba baru urutannya tadi onta, kemudian sapi. Karena Nabi korbannya dengan domba. Kemudian dombanya yang seperti apa? Apakah yang berwarna putih kemudian bertanduk? Ya memang itu yang secara afdaliyah. Kalau ada yang putih, kalau nggak ada ya apa yang lainnya. Secara afdaliyah yang lebih afdal yang putih kemudian bertanduk. Tapi kalau putih bertanduk tapi kurus, tapi mending mana sama yang gemuk? Ya ibrohnya ya dengan yang gemuk itu dagingnya lebih banyak, kemudian maka lebih banyak yang disedekahkan. Maka banyak yang salah mengejar afdaliyahnya gitu ya, cari yang putih kemudian atau yang bahkan yang lihat dengan hitam gitu ya, kemudian berdiri dengan yang hitam, maksudnya hitam kakinya, hitam matanya gitu ya. Kemudian bertanduk tapi kurus. Sayang, lebih baik yang gemuk tadi, banyak dagingnya, sehingga banyak yang mendapatkan dagingnya tadi. Dan ini dalil masyru'iyahnya bahwasanya Nabi berkorban dengan dua domba ini tadi. Dan udhiyah ini ihya'un li sunnati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Udhiyah ini adalah sunnahnya, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Sebagaimana dulu Nabi Ibrahim menyembelih ketika diuji Allah untuk menyembelih, diminta menyembelih siapa? Anaknya Ismail. Kemudian beliau sudah menjalankan perintahnya, sudah sangat
dekat gitu ya untuk menyembelih Nabi Ismail, maka diganti dengan dzibhin azim, dengan domba yang besar. Kemudian disuruh untuk menyembelih itu sebagai ganti dari menyembelih anaknya. Maka udhiyah ini untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim dulu menyembelih domba. Yang berpendapat lebih afdal domba karena dulu Nabi Ibrahim anaknya Ismail itu diganti dengan domba. Kalau ada yang lebih mulia dari domba, lebih baik dari domba, pasti diganti dengan yang lain, misalkan dengan onta atau sapi. Karena diganti dengan domba yang menandakan itu yang paling afdal. Oleh pendapat yang mengatakan bahwasanya domba itu lebih afdal daripada yang lainnya. Kemudian selain untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim, maka kurban ini juga untuk idkhalus surur wa muwasatul fuqara wal masakin, untuk memberikan kesenangan, untuk menghibur, untuk memberikan pemberian kepada orang-orang fakir dan miskin. Orang-orang fakir itu bisa jadi setahun mungkin makan daging ya hanya pas Idul Adha itu saja. Banyak mungkin yang seperti itu. Maka itu sebagai untuk menghibur mereka, untuk memberikan, untuk berbagi kebaikan, memasukkan rasa bahagia kepada hati mereka, itu khulus suruh. Apalagi di hari raya. Kalau hari raya Idul Fitri ada zakat fitr, maka di hari Idul Adha ada kurban, ada udhiyah. Selain itu juga banyak sekali untuk misalkan orang-orang yang di daerah terpencil untuk dakwah. Mungkin di daerah itu orang datang ke sana ya, tanpa membawa nasi atau tanpa membawa makanan sumbangan, itu kurang diperhatikan. Orang-orang Kristen itu kan ada misionaris itu bawa Indomie, bawa apa itu namanya, sembako dan lain sebagainya, itu sangat mudah itu memurtadkan orang-orang Islam. Maka di antara jalan dakwah itu untuk menjaga akidah, untuk menyebarkan dakwah Islam ya dengan kurban tadi. Bayangkan sebelum datang ke sana darinya bawa 100 kambing, bawa kambing yang bawahnya disembelih di sana, pasti lebih senang orang-orang Islam di sana, lebih antusias, lebih semangat menerima dakwahnya. Kalau datang misalkan nggak bawa apa-apa, bisa jadi ya kurang semangat orang-orang yang di sana itu. Karena mungkin sudah didatangi orang-orang Kristen bawa yang makanan dan lain sebagainya. Maka bisa menjadi jalan dakwah, jalan syiar Islam. Dan banyak lagi yang lainnya untuk itu tadi mengurangi rasa cinta kita kepada dunia itu supaya disembelih, ikut pergi juga dengan mengalirnya darah lewat kurban itu, rasa rakus kita, rasa pelit kita ya, supaya ikut pergi dengan kita merelakan berkorban karena Allah itu tadi. Kemudian hukum udhiyah, hukum udhiyah, hukum berkorban. At-tadhiyatu sunnatun mu'akkadatun wa syi'arun zahirun yanbaghi lil muslim al-qadir al-muhafadzah 'alaiha. Jadi sunnah udhiyah itu sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali, mendekati wajib kalau mu'akkadah, yang sangat utama sekali untuk dikerjakan, sunnah mu'akkadah. Kemudian dia juga syiar. Syiar itu ya syiarnya kaum muslimin, jangan sampai ditinggalkan, apalagi orang yang mampu. Imam Syafi'i itu tidak memberi rukhsah
bagi orang yang mampu untuk menyembelih hewan kurban tapi nggak mau berkorban. Bahkan ada yang berpendapat wajib menyembelih hewan kurban. Karena Nabi itu kan pernah bersabda, yang mampu berkorban tapi nggak mau untuk berkorban tidak boleh, jangan mendekati tempat sholat kami, musolanya. Jangan mendekati musola kami, tempat sholat kami. Itu kan ancaman yang luar biasa. Seolah-olah udah bukan golongan dari kami, mampu punya uang tapi nggak mau kurban. Maka itu dalil para ulama untuk mewajibkan kurban. Kalau itu nggak wajib, nggak mungkin Nabi sampai ngomong seperti itu. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama yang lainnya itu adalah sunnah muakkadah dan syiar yang harus dihidupkan, harus ditunaikan, nggak boleh nggak ada. Apalagi bagi yang mampu. Kenapa kok jadi sunnah muakkadah? Padahal ada ancaman tadi nggak boleh dekat-dekat ke tempat sholat kita kalau dia itu mampu tapi nggak mau berkorban. Karena di hadis yang lainnya itu ada Nabi, barang siapa yang mau punya niat atau sudah punya pandangan ingin berkorban, maka jangan memotong rambutnya dan kukunya. Itu kan ada di situ man aroda, ya. Barang siapa yang mau, berarti yang nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau wajib pasti nggak di redaksinya bukan siapa yang mau, katanya. Pasti diharuskan. Dan juga karena sahabat Abu Bakar, sahabat Umar itu pernah tidak berkorban dalam satu kesempatan itu. Kenapa? Supaya beliau itu takut kalau misalnya berkorban terus, maka khawatir dianggap wajib. Maka beliau pernah meninggalkan tidak berkorban supaya tidak dianggap wajib oleh kaum muslimin. Nah ini sunnah muakkadah. Nah ini ada pendapat yang ini pendapatnya mazhab Syafi'i sendiri. Bahwasanya udhiyah itu berkorban itu sunnatun 'alal kifayah fi haqqi ahlil baitil wahid. Jadi berkorban itu juga sunnah kifayah. Biasanya ada wajib kifai atau fardu kifayah, ya. Maka ada juga sunnah kifayah. Jadi kalau misalkan satu keluarga itu, di antara satu keluarga itu sudah ada yang berkorban, maka satu keluarga itu sudah mendapatkan pahala sunnah berkorban, sunnah kifayah itu. Sama kalau kayak orang menyolati jenazah. Dalam satu desa sudah ada yang mensolati, maka kewajibannya itu gugur, tidak dosa lagi yang satu desa itu. Sama kalau sunnah kifayah, kalau ada satu saja yang berkorban dari satu keluarga itu, maka sudah cukup dan bisa mendapatkan pahala korbannya dari anggota keluarga itu juga. فَإِذَا ضَحَّى أَحَدُهُمْ حَصَلَتْ سُنَّةُ التَّضْحِيَةِ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ. Kalau salah satu dari anggota keluarga itu sudah berkorban, maka yang lainnya itu akan juga mendapatkan sunnatut tadhiyah, sudah mendapatkan pahala juga dari yang berkorban tadi. Wa in kanat asyah al-wahidah la yudhha biha illa an wahid. Meskipun misalnya dia menyembelih kambing, yang kambing itu hanya untuk satu orang, nggak bisa buat patungan. Walakin yata'atta syiar wa sunnah li jami'i. Maka sunnah menyembelih berkorban dari korban itu sudah tertunaikan dari anggota keluarga itu tadi. Wala tajibul udhiyah lima thabata anna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhiyani makhafatan an yura dhalika wajiban.
dan tidak wajib berkorban itu, karena telah sahih bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu tidak berkorban dalam satu kesempatan karena takut nanti dikira wajib kalau berkorban terus. Namun udhiyah yang hukum asalnya itu sunnah bisa berubah menjadi wajib dalam beberapa kondisi atau dalam dua kondisi. Pertama, kalau sudah mentakyin, kalau sudah menentukan, misalkan Pak Fajar punya kambing saya yang ini sudah ditentukan, misalkan namanya Joni gitu ya. Yang Joni ini untuk korban nanti bulan haji nanti, maka itu menjadi wajib hukumnya dia untuk mengorbankan kambing yang sudah ditakyin tadi ya. Sudah menentukan, sudah ditunjuk ya, dengan mengatakan tadi ya, wadzalika an yaqul, jadi dengan mengatakan dia itu hadhihi udhiyati, kambing ini, yang ini ya sudah ditentukan kambingnya adalah nanti buat saya korban, ini korban saya nanti, atau onta, sapi dan lain sebagainya, yang mana itu sudah jadi milik dia, sudah pelihara atau sudah beli gitu ya, sudah punya atau sudah nitip gitu ya misalkan, tapi milik dia nanti buat korban, sudah berkata seperti itu, sa'udhi bihadhihi syah, atau dia ngomong saya nanti mau korban dengan kambing ini, maka hukumnya menjadi wajib bukan sunnah lagi. Fatusbihu wajibatan an yudhhi, maka wajib menyembelih kurban dengan kambing yang sudah ditakyin itu tadi, sudah ditentukan. Wala tasiru udhiyah muayyanah bi mujarradin niyah, kalau hanya sekedar niat dalam hati saja maka tidak menjadi wajib. Hanya sekedar niat maka tidak menjadi wajib. Wala tasiru udhiyah muayyanah di mujarradin niyah, tidak menjadi udhiyah yang muayyanah tadi, yang ditentukan kalau hanya sekedar niat. Ini yang pertama, kalau sudah menentukan kambing yang sudah dia miliki ya, untuk dia korbankan, maka menjadi wajib hukumnya. Yang kedua, kalau dia nadar untuk berkorban, maka hukumnya wajib. Nadar itu harus dipenuhi ya. Maka udhiyahnya, korbannya menjadi hukumnya wajib, bukan lagi sunnah, karena dia sudah mewajibkan dirinya untuk menyembelih hewan kurban yang tadi dengan nadarnya. Saya bernadar kalau anak saya hafal juz 30 bulan ini, maka saya berkorban, maka wajib dia berkorban, bukan menjadi sunnah lagi kalau anaknya hafal juz 30 di bulan itu. Atau yang sekedar dia bernadar, lillahi alayya udhiyah, saya bernadar untuk berkorban, dia menjadi wajib hukumnya kalau dia bernadar. Sama dengan ketaatan yang lainnya. Saya puasa kalau bernadar seperti itu, maka dia wajib memenuhinya kalau nadarnya itu terpenuhi. Jadi dua ya yang menjadikan korban itu wajib, ketika ditakyin, kemudian ketika bernadar. Nah nanti kalau sudah menjadi udhiyah nadar yang wajib atau takyin, maka beda lagi hukumnya nanti. Misalnya diantaranya nggak boleh dimakan, kalau nggak boleh dimakan sendiri. Kalau udhiyah itu udhiyah yang wajib, entah itu karena takyin atau karena nadar. Kalau udhiyah itu sunnah, tanpa ada nadar, tanpa ada takyin, nggak masalah dimakan daging kurbannya. Tapi kalau nadar nanti ada perbedaan hukumnya, termasuk diantaranya nggak boleh dimakan. Orang yang nadar bernadar untuk kurban, maka tidak boleh memakan
dagingnya, daging hewan kurbannya. Kemudian orang yang wajib dia nafkahi juga nggak boleh makan dari situ. Kulitnya juga nggak boleh dimanfaatkan. Ya, harus semuanya disedekahkan. Kemudian al-mukhatabu bil udhiyah. Siapa sih yang disyariatkan untuk berudhiyah? Atau siapa yang sah darinya udhiyah? Siapa yang disyariatkan untuk berudhiyah? Pertama, muslim. Maka udhiyah itu enggak sah dan enggak diterima kalau dari orang non-muslim. Fala yukallafu biha ghairul muslim, tidak dibebankan kepada orang selain Islam. Al-bulugh wal aqlu, akil dan balik. Berarti kalau orang masih anak-anak, masih kecil, buta, tidak dibebankan untuk berudhiyah, tidak disyariatkan. Orang gila yang tidak berakal maka juga tidak disyariatkan untuk berkorban. Ghairu mukallaf. Kemudian al-istita'ah. Wadzalika bi an yakuna muslim yamliku qimatal udhiyah. Yang ketiga yaitu mampu. Seperti haji dan umrah, maka dia wajib bagi orang yang mampu. Maka sama udhiyah itu sunnah bagi orang yang punya kelebihan harta di hari Idul Adha, kemudian di hari Tasyrik, kemudian sampai hari Tasyrik dia itu masih punya kelebihan baju, kelebihan makan, kelebihan tempat tinggal, masih punya kelebihan nafkah untuk dirinya dan keluarganya di hari Idul Adha. Kemudian di hari Tasyrik maka disunnahkan untuk berkorban tadi. Orang yang dibebankan untuk berkorban tadi. Maka keliru kalau orang berhutang misalnya, karena kekurangan kebutuhannya dari Idul Adha, dari Tasyrik itu masih kurang. Gak punya uang, gak punya beras, misalnya gak punya makanan. Kemudian kok berhutang untuk berkorban, maka tidak dibenarkan seperti itu. Justru dia gak disunahkan berkorban. Justru yang harus diutamakan itu kebutuhan keluarganya dulu yang wajib dinafkahi tadi. Maka ada syarat namanya al-istita'ah, harus mampu. Maka Islam itu memandang rezekinya manusia itu harian. Kayak zakat fitrah itu kan wajib bagi yang punya kelebihan harta di malam Idul Fitri dan di hari Idul Fitri, maka dia bayar zakat fitrah. Kalau nggak punya ya nggak wajib. Jadi hitungannya itu harian. Misalkan hari ini punya orang Idul Fitri itu, kemudian lusanya nggak punya, tetap wajib. Sama orang yang Idul Adha, hari Tasyrik sampai hari ke-13 itu masih punya cadangan makanan, cadangan pakaian, nafkah untuk keluarganya. Itu disunahkan kalau masih cukup buat beli hewan korban. Dia termasuk yang dibebani untuk berkorban tadi. Jadi hitungan rezekinya orang muslim itu harian. Khususnya apalagi kalau yang kerjanya itu dagang, kerjanya itu usaha, itu lebih keras. Memang harian itu harian. Jadi nggak usah khawatir, jaminannya itu tiap hari itu ada rezekinya, ada yang masuk. Karena dia menghidupi keluarganya, insya Allah ada. Jadi time ya fikih itu. Jadi kalau punya kelebihan nafkah untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi selama hari Id dan hari Tasyrik, dia termasuk yang mukallaf
yang disunahkan untuk berkorban. Kalau kelebihannya itu bisa untuk beli hewan kurban. Al-udhiyatu bil an'am. Kemudian berkorban itu ya dengan hewan an'am, hewan ternak. Yang tadi ya, onta, sapi dan kambing, domba. La yujzi'u fil udhiyah illa al-an'am. Tidak diterima, tidak sah berkorban selain dengan hewan ini tadi, hewan an'am, bahimatul an'am. Dalilnya apa? Liqaulihi azza wa jalla liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang disebut dengan jelas al-an'am, bahimatul an'am. Kemudian karena udhiyah ini ibadah, tadi ya, ibadah, maka ada aturan-aturannya, ada syarat rukunnya, ya, ada pakem-pakemnya yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka tidak sah. Wal an'am tasmalu hadhil asnaf as-salasah. An'am itu hewan an'am itu ya 3 jenis hewan tadi. Tasmalu jami'a anwa'il ibil wa anwa'il baqar. Maka dia mencakup semua jenis onta dan semua jenis sapi. Wa minhal jamus, baik itu sapi, kerbau ya. Wa jami'u anwa'il ghanam min ad-dha'n wal ma'is, dan semua jenis kambing, baik itu kambing atau domba. Wala yujzi'u ghairal an'am minal baqaril wahsh wa hamiruhu wad-dhaba wa ghairiha. Dan tidak sah untuk berkorban selain dari hewan an'am tadi. Contohnya apa? Di sini disebutkan al-baqar al-wahsh, sapi liar banteng gitu ya. Kemudian ad-dhaba itu rusa juga nggak bisa untuk berkorban. Pokoknya juga dan yang lain sebagainya, berkorban. Li'annahu lam yunqal 'anil nabi wala 'an ahadin minas sahabah at-tadhiyah bidzalik. Karena tidak ada satu riwayat pun yang sampai ke kita bahwasanya Nabi dan para sahabat itu berkorban selain dengan al-an'am tadi. Korbannya dengan 3 jenis hewan ini saja. Wa yajuzu tadhiyatu fil an'ami bidzakari wal untha. Korban itu boleh dari an'am ini, baik dia itu jenis kelamin jantan atau betina. Jadi nggak harus betina. Lima rawat Ummu Kurzin 'anil Nabi annahu qala 'anil ghulami syatan wa 'anil jariyata wa 'anil jariyati syatan la yadurrukum dhukranan kunna am inathan. Dalilnya apa? Dalilnya karena Ummu Kurzin itu meriwayatkan bahwasanya Nabi itu bersabda tentang akikoh. Hadis tentang akikoh bahwasanya bayi laki-laki itu akikohnya dua kambing, bayi perempuan 1 kambing. La yadurrukum dhukranan kunna am inathan. Tidak masalah meskipun hewan yang untuk akikoh itu jantan atau betina. Apa wujud dalamnya? Akikoh itu seperti udhiyah. Udhiyah itu seperti akikoh, maka sama, boleh laki-laki atau boleh jantan, boleh betina. Dan di sini disebutkan kelebihan masing-masing dari daging betina dan daging jantan. Lianna lahmad dzakari atyab. Dagingnya
hewan jantan itu lebih enak. Walahmal untha arqam, dan dagingnya yang betina itu lebih basah, ya arqam, lebih basah daripada yang jantan. Wa tujzi'u al-badanah al-wahidah awil baqarah al-wahidah an sab'ah sawa'un kanu min ahli baitin aw buyut. Kemudian kalau unta dan sapi maka bisa untuk tujuh orang. Meskipun 7 orang ini misalkan dari satu keluarga atau dari banyak keluarga. Misalkan kalau kayak di Kutab itu kan satu sapi misalkan Pak Haris, kemudian Pak Vicky, Pak Iman, dan sampai 7 orang itu kan banyak keluarga. Boleh Pak Mama, nggak harus satu keluarga. Wasawa'un kanu mutaqarribina bi qurbah muttafiqah am mukhtalifah wajibah am mustahabbah. Dan boleh juga sama saja, misalkan Pak Haris dan Pak Fajar, Pak Vicky dan yang lainnya sampai 7 orang. Sampai Pak Haris niatnya ini untuk kurban, kemudian yang lainnya ada niatnya untuk ngambil dagingnya saja, bukan untuk kurban. Kemudian yang lainnya seperti 7 sapinya ini niatnya untuk misalkan nadar dia berkorban, jadi kan wajib hukumnya. Yang satunya tadi korban biasa, bukan nadar. Nah itu boleh semuanya, meskipun ada yang niatnya itu hanya untuk ngambil dagingnya, bukan untuk niat takarrub, gitu ya, niat untuk berkorban, boleh. Ya harus semuanya 7 itu niatnya sama, ibadahnya sama, misalkan berkorban yang sunnah enggak. Bahkan ada yang wajib misalkan karena nadar, itu juga boleh. Dan satu sapi untuk 7 orang. Berarti kalau lebih sedikit maka boleh. Kalau misalkan 2 sapi untuk 10 orang, boleh. Boleh harus. Boleh tapi harus ditentukan. Karena kalau misalkan ini 2 sapi ini kita 10 orang berkorban, nggak ditentukan, misalkan sepertujuh si fulan di sapi ini, kemudian sepertujuhnya di sapi yang ini. Kalau misalkan ada yang mati sapinya, itu kan nggak tahu sapinya siapa, jadi harus ditentukan si fulan ini di sapi mana, si fulan di sapi mana. Makanya biasanya panitia kurban itu menyebutkan gitu ya, sapi ini siapa, kambingnya siapa. Sama misalkan ada 2 kambing, kemudian Pak Haris sama Pak Vicky, ini korban kita berdua, tanpa ditentukan Pak Haris yang mana, Pak Vicky yang mana. Itu namanya hakun musa, hak yang bercampur, belum ditentukan terpisah-pisahnya. Nah itu nanti kalau seperti itu, kemudian ada yang mati, nah itu baru terjadi masalah. Nah ini punyanya siapa? Soalnya belum dibagi. Berarti Pak Haris punya setengah di sini, Pak Vicky punya setengah di sini, Pak Haris juga punya setengah di sana, sama-sama punya setengah. Maka harus ditentukan, ya, harus ditakyin yang ini siapa, yang ini siapa. Sama kalau 2 sapi untuk 10 orang misalnya, juga harus ditentukan siapa di sapi ini, bagiannya berapa, maka dia potongannya berapa gitu kan. Tidak boleh musya'in tadi, tidak boleh yang belum ditentukan, belum ditahdid, ditakyin, harus ditentukan ya, karena nanti jatuhnya jadi milik semuanya, punya jatah semua. Kalau misalkan 2 sapi 14 orang boleh, asalkan sudah ditentukan itu tadi, masing-masing saya ikut di sapi ini, saya ikut sapi ini sampai
7 orang, baru sisanya 7 orang di sapi yang lainnya, gitu ya. Jadi harus ditakyin. Kalau kasusnya tadi misalkan 2 kambing, kemudian 2 orang menyerahkan korban ke panitia, atau dia niat korban untuk 2 orang 2 sapi, harus ditentukan. Karena kalau mati nanti atau ada yang cacat misalnya, nanti punya siapa ini? Punya setengah-setengah. Kalau tidak ditentukan. Maka harus ditentukan biar jelas miliknya. Nah tadi ya, sampai 7 orang boleh urunan untuk sapi dengan niat apapun boleh. Ada yang niat korban, niat ngambil daging saja, tidak untuk ibadah, atau niat sedekah biasa bukan korban, atau niat nadar boleh. Waktu jizibu asya an wahid wa la tujzibu an aksar. Adapun untuk kambing hanya untuk satu orang. Wal udhiyah bil badanah afdal min al baqarah. Berkorban dengan onta itu lebih afdal daripada dengan sapi. Li'annaha a'dhamu minha fil lahm. Karena dagingnya lebih banyak, lebih besar. Wal baqaru afdalu minasy. Dan sapi itu lebih afdal daripada apa? Kambing. Li'annaha bisubu'in minal ghanam. Karena dagingnya lebih banyak, kemudian dia itu 7 kali lipatnya kambing. Wasya afdal min musyarakati sab'atin fi badana aw baqarah. Dan yang beli sendiri 1 domba, 1 kambing itu lebih afdal daripada bersarikat 7 orang dalam 1 onta atau dalam 1 sapi. Tapi kalau ibrahnya tadi di awal karena banyak dagingnya, maka dilihat juga kalau dia yang beli sendiri 1 kambing kecil, kemudian dibandingkan kalau dia urunan bisa dapat sapi yang besar, ya kalau mengikuti ilat bahwasanya dagingnya itu lebih banyak, maka harusnya lebih afdal kalau urunan itu tadi tapi hasil dagingnya lebih banyak kalau dibandingkan korban sendiri. Lalu kenapa kok tadi dikatakan korban kambing sendiri itu lebih afdal daripada bergabung 7 dalam 1 sapi? Li'annahu yanfaridu bi iraqatid dam. Karena dia lebih privasi dalam bertakorub tadi, dalam menyembelih hewan kurban itu dia sendiri. Yang farid bi iraqatid dam, dia bisa takorubnya itu pribadi sendiri tanpa bersyarikat. Wa dha'n afdalu minal ma'is. Dan domba lebih utama daripada kambing. Lima rawa Ubadah bin Samit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairul udhiyati al-kabsul aqran. Karena riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu bersabda, sebaik-baiknya udhiyah itu adalah domba yang bertanduk. Maka ini dalil bahwasanya domba itu lebih afdal daripada kambing. Kalau dagingnya nama domba apa kambing? Nama apa aja? Enak kan? Ya tergantung selera lah. Tergantung selera. Enggak, secara umum orang-orang enak domba ya? Kayaknya lebih empuk domba ya? Enggak merengus katanya. Apa itu? Berair dombanya. Ya kalau dalam fikih, karena dagingnya juga lebih bagus daging domba daripada daging kambing. Tapi lebih mahal mana? Kambing.
Padahal lebih bagus domba kalau buat korban, lebih afdal domba. Biasanya mungkin ke bawah gengsi ya. Karena zamannya atau gengsinya itu lebih. Baterainya habis kan? Masih banyak tadi. Padahal lebih afdol domba. Nah, ini disebutkan karena lahmat dhahmat ya, karena daging domba itu lebih enak, lebih baik daripada daging kambing. Wal bayda afdal minal wabraq was sauda, dan kambing atau domba yang putih itu lebih afdal daripada yang warna lainnya, coklat, hitam ya. Lima rawa Anas anna nabiyya dhaha bi kabsaini amlahain. Bahwasanya Nabi itu berkorban dengan dua domba yang berwarna putih dan bertanduk. Al-amlah al-abiyad. Jadi dulu Nabi itu korbannya dua. Satu Untuk beliau, dua untuk umatnya. Maka disunahkan pemimpin itu sultan menyembelih hewan kurban dan niatnya untuk rakyatnya. Wa yustahabbu at-tadhiyah bis-saminah li'annaha afdal min ghairi saminah. Dan yang gemuk itu lebih dicintai, lebih diutamakan daging kurban yang gemuk, li'annaha afdal min ghairi saminah. Kenapa? Karena itu tanda kita memuliakan syiar agama ini, syiar korban dengan berkorban yang gemuk, yang besar. Wa man yu'adzim sya'irallah, surat Al-Hajj. Jadi kita dianjurkan, disyariatkan untuk mengagungkan syiar Allah, syiar agama ini. Dengan apa mengagungkannya? Dengan berkorbannya itu yang terbaik, yang gemuk, yang besar ya. Kenapa yang gemuk, yang besar itu dagingnya lebih banyak, sehingga lebih banyak yang akan mendapatkan dagingnya yang tadi, fakir miskin. Kemudian syurutul udhiyah. Yustaratu fil udhiyah arba'ata syurut. Disyaratkan dalam udhiyah itu ada empat syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, al-an'am. Jadi hewan kurban yang dikurbankan itu juga ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi supaya sah kurbannya. Yang pertama,
harus dari golongan an'am tadi ya, onta, sapi, kambing. Kemudian usia juga harus ada usia-usia, syarat usia yang harus terpenuhi. Kemudian sehat atau selamat dari aib, dari kekurangan-kekurangan. Kemudian harus dengan niat. Baik, untuk usia maka ada syarat-syaratnya. Karena ini juga ibadah, ya, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah ibadah tersebut diterima. Wa yashtaratu fil udhiyah takuna sinnun la taqilluha. Dalam hewan kurban itu disyaratkan ada usia yang tidak boleh kurang dari usia yang sudah ditetapkan tersebut. Wa yakhtalifu dzalika bihasabin naw. Dan usia-usia hewan kurban ini berbeda berdasarkan jenis hewan kurbannya. Wa yashtaratu fil ibili an la yaqilla sinnuha an 5 sanawat wa ta'anat fis sadisah. Disyariatkan kalau mau korban hewan onta, usianya nggak boleh kurang dari 5 tahun. Harus sudah lewat 5 tahun, menginjak tahun ke-6. Ini onta. Wa an la yaqilla sinnul baqar wal ma'iz an sanatayn. Dan tidak boleh kurang usia sapi dan kambing yang bukan domba dari 2 tahun. Jadi harus sudah 2 tahun masuk tahun ke-3 sapi dan kambing. Kalau di Indonesia gimana? Kambing itu di sini 1 apa 2? Karena di mazhab Ahmad kambing itu 1 tahun masuk ke-2 sudah boleh dikorbankan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, harus 2 tahun menginjak ke-3. Tapi kalau domba itu boleh tahun pertama sudah selesai dan menginjak tahun ke-2. Nah, kalau di sini gimana Pak? Apa? Biasanya kan yang dipakai untuk orang pemerintah itu kan disalurkan ke lembaga, misalkan Basnas gitu. Ya itu rilisnya itu 1 tahun. 1 tahun. Kambing itu 1 tahun, domba bahkan 6 bulan menuju 1 tahun. Jadi 6 bulan itu mendapat Ahmad juga. Domba itu ketika sudah 6 bulan menginjak bulan ke-7 ke-8 menuju 1 tahun itu boleh. Dan sepertinya kalau di Indonesia kayaknya banyaknya yang seperti itu. Orang-orang beli kambing pun 1 tahun sudah banyak. Tapi kalau yang besar itu ada ya 2 tahun masuk ke-3. Berapa biasanya? Yang Pasaran harganya untuk yang 2 tahun masuk ke-3 kambing. kambing sudah di atas 3 juta. Di atas 3. 3,5. Oh itu sudah 2 ya? Iya. Kalau yang kecil-kecil itu Enggak sampai setahun paling ya. Enggak sampai 2 tahun. Berapa harganya yang setahun menuju ke-2 kambing? Tergantung bobot kembali lagi ya. Tapi kalau misalkan itu pada saat kurban sudah di atas 2 juta. 2. Setengah tuh. Berarti yang 3 itu rata-rata 2 tahun soalnya. Ya soalnya lumayan sih, ada 3 itu agak besar, yang 2,5 itu agak kecil. Ya. Ini kalau mazhabnya Syafi'i itu nggak sah ya. Kalau korban kambing 2 tahun menginjak ke-3. Karena alhamdulillah ada mazhabnya Imam Ahmad, setahun sudah boleh. Makanya ikhtilaf ulama itu rahmat, bukan bencana atau bukan musibah. Kalau seperti ini kan menjadi kelonggaran bagi kita. Masing-masing punya dalilnya masing-masing, tidak mungkin tanpa dalil. Nah kalau Syafi'i domba itu 1 tahun,
Tapi sebelum 1 tahun misalkan dia sudah tanggal giginya yang depan itu, meskipun belum menginjak 1 tahun, kalau yang domba itu boleh. Jadi kayak orang balik, manusia balik itu kan bisa dengan tanda, bisa dengan usia. Mana yang lebih dulu maka itu yang dianggap. Kalau usia 15 tahun, misalkan sebelum 15 tahun kok dia sudah mimpi basah, maka sudah dianggap balik meskipun belum 15 tahun. Ya, sama kayak domba, sebelum 1 tahun kok sudah poet gitu ya, maka sudah bisa untuk dikorbankan. Apalagi sudah besar badannya, sudah bisa. Pokoknya yang lebih dulu itu maka boleh saja. Kalau nggak poet-poet sudah lewat setahun, ya, tapi sudah besar, ya boleh. Pokoknya yang lebih dulu maka itu sudah dianggap untuk bisa dikorbankan. Wala yakillu sinnutan an sanah wa ta'ana fil thaniyah. Jadi usia domba itu tidak boleh kurang dari 1 tahun dan sudah lebih 1 tahun menginjak tahun kedua, masuk tahun kedua. Hitungannya tahunnya pakai Qamariyah, pakai Hijriyah. Illa annahu yajuzu at-tadhiyah bid-dha'n idza ajda'a qabla tamam as-sanah bi an saqatat asnanuhu. Ya ini tadi bahwasanya boleh berkorban dengan domba kalau sudah tanggal giginya meskipun belum genap 1 tahun. Li umumil hadits syarif Dahu bil jada'i minad dha'n fa innahu jaiz. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan berkorbanlah dengan jadak dari domba. Jadak itu yang sudah tanggal giginya. Baik itu sini umum ya, tidak disebutkan usianya setahun atau berapa tahun. Meskipun belum sampai setahun sudah tanggal, fa innahu jaiz, maka dia boleh untuk dijadikan hewan korban. Warawa Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadbahu illa musinna illa in ta'assara alaikum fatadbahu jada'an minad dha'n. Jangan menyembelih kecuali musinna. Musinna ini yang sudah besar ya. Kecuali susah untuk mendapatkannya atau susah hartanya, maka boleh kalian menyembelih jadak yang sudah kuat begini dari domba. Kemudian di hadis yang lain Nabi juga bersabda, ni'matul udhiyah al-jada' minad dha'n. Korban yang terbaik itu adalah domba yang sudah moel giginya. Tidak disebutkan usianya apakah sudah 1 tahun atau belum ya. Pokoknya sudah moel maka sudah bisa. As-salana minal uyub. Ini tadi usia ya. Maka ada khilaf di antara para ulama tentang usia hewan kurban. Jadi meskipun di Indonesia ini mayoritas Syafi'i, ternyata lebih banyak pakai ya Ahmad, karena biar banyak yang bisa korban. Masih kecil, usianya masih muda, lebih murah, jadi lebih banyak yang bisa berkorban. Ya mungkin ini untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Ada yang ditambahkan mungkin atau didiskusikan? Kalau dalam madzhab Syafi'i sunnah, meskipun dalam kalau nggak salah madzhab Imam Ahmad itu wajib. Tapi kalau Syafi'i sunnah, karena perintahnya itu bukan yang jazam.
perintah bukan perintah yang apa namanya, yang kuat, yang menekankan atau yang takkid, perintahnya bukan seperti itu, lebih ke anjuran, larangan gitu, larangan untuk memotong ini. Dan itu hikmahnya supaya bertasabuh dengan orang yang haji. Yang ihram haji itu kan larangan ihram nggak boleh apa? Potong kuku, nggak boleh potong rambut. Itu ibrohnya, misalnya supaya bertasabuh dengan tanggal 10 itu kan orang-orang pada berhaji, melontar jumroh, dalam ritual haji. Makanya berkorban disunahkan seperti itu. Kalau dalam madzhab Syafi'i sunnah, bukan wajib. Maka masih apa? Misalkan kelupaan. Tapi kalau bisa ditunaikan, dapat pahala sunnah. Allah a'lam bishawab. Sejak kapan Ustaz? Sejak dia niat sebelum apa masuk tanggal Dzulhijjah. Iya. Sebelum masuk tanggal Dzulhijjah. Panitia masjid itu sebelum Dzulhijjah udah data warganya, misalnya mau kurban itu berarti kan udah niat kan, tapi kan belum masuk Dzulhijjah. Iya. Udah sejak niat itu atau sejak masuk Dzulhijjah? Sejak masuk Dzulhijjah. Jadi sebelum Dzulhijjah potong kumisnya, potong kukunya, Kalau nggak kelamaan keleknya, potong kukunya. tahu tak terlalu kurban resminya. Ini nanti ada itu di pembahasan, adab-adab bagi orang yang berkorban. Di antaranya tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Bagi orang yang mau berkorban sudah niat berkorban. Ya, belum terbaca ini Pak Baca gimana hukumnya, tapi ya apakah nanti berpengaruh di makanannya orang muslim itu atau gimana? Kurang tahu juga gitu, tapi saya pernah ini ya, saya pernah perjalanan ke sana itu ke poin yang di awal tadi bahwa al-Wahsi itu kan liar gitu. Kenapa? Yang tadi loh faktor al-Wahsi kurang ada liar, kan tidak ada banteng, tapi kan sapi liar juga ada kan, gitu. Nah sementara ini khawatirnya karena di sana itu kan masih ada sabana luas dan sebagainya. Kadang-kadang itu ya orang-orang masuk ke dalam wilayahnya terus didaku-daku ini kambing ternak, sementara atau sapi ternak. Kemudian kan ada juga yang dari sapi liar gitu. Artinya tidak diternakkan sejak awal gitu. Secara kepemilikan kan juga ini juga abu-abu lah gitu. Ya. Oh, ada Yang seperti itu juga karena seperti yang ya karena itulah yang membuat salah satunya yang membuat sapi di sana itu kecil-kecil tapi bobotnya berat. iya bobotnya itu bagus, tapi badannya kecil, dan tapi itu yang membuat itu murah gitu, yang kemudian banyak dibawa ke Jawa. Ya, kalau sebenarnya beli dari peternak manapun sebenarnya tidak masalah ya. Tapi kalau ada kasus seperti itu, nah itu yang butuh tahqiq. Tapi kita kan bermuamalah dengan dia itu sebenarnya muamalah yang sah, ya. Jual beli, kita beli, mereka jual, bukan kita misalkan
Sedangkan kita itu tidak tahu mereka itu apakah itu kambing atau sapi liar atau sapi ternak. Tapi dan kita nggak diminta juga untuk mencari tahu. Jadi hukumnya sebenarnya kalau kita sudah bermuamalahnya itu jual beli ya, selama itu terkondisionalnya tidak masalah secara akadnya. Cuman kalau kasus yang seperti itu tadi makruf gitu ya, dan memang umum di sana misalkan, atau sudah seperti itulah itunya pada umumnya, misalkan saling mengambil sapi orang atau sapi siapa nggak tahu, nah, itu yang perlu ditanyakan juga, ditakit lagi sapinya ini sapi. Tapi sapi liar di sana banteng atau sapi? Sapi liar. Mungkin tidak sangat banyak, tapi ada. Tapi mungkin sudah diambil dulu Pak Fajar, kemudian diternak gitu ya. Kalau sudah seperti itu ya jatuhnya ternak. Meskipun nanti dicul gitu kan, diaman di sabana. Nanti kan umbaran. Ya jatuhnya tetap ternak, meskipun nanti diumbaran. Tapi Allah a'lam, belum tahu di sana. Tak kira nanti mereka itu ngasih makannya itu misalkan dikasih makanan yang kotoran atau apa yang ada istilahnya jalala gitu, sapi jalala itu kan makanannya itu sampah misalkan. Nah itu kan ada hukumnya sendiri. Tapi ternyata iskalnya masalahnya bukan di situ ya, malah di apakah dia liar atau kepemilikannya itu belum jelas gitu ya. Itu belum tahu ya. Dari apa? Kalau yang tadi orang-orang tadi itu mungkin kan diperkirakan bukan yang di Madinah itu kan tentuan seseorang membeli di musola itu pernah terjadi di tempat saya itu sholatnya di salah satu masjid. Nah, kemudian karena di situ hewannya banyak, kemudian pas hari Jumat akhirnya disembelih besoknya, tapi masjid-masjid lain sudah menyembelih. Ini hukumnya gimana? Jadi itu dulu ya, setelah baca itu saya jawab ya apa? Nyembelihnya besoknya lagi. Ya, besoknya itu padahal itu tempat yang dipakai untuk sholat Id. Oh. Tapi orang-orang sekitar sudah nyembelih duluan. Oh. Sebenarnya enggak masalah ya. Yang penting itu tadi sudah selesai kira-kira itu waktunya, cukup digunakan untuk sholat ya, kemudian khutbah, meskipun dia nyembelih sendiri di rumah tidak apa-apa. Meskipun ada juga yang pendapat ya, setelah imam nyembelihnya. Kalau imamnya nggak nyembelih gimana? Jokowinya kayaknya, cuma Prabowo kan nyembelih. Sekarang jalan itu namanya Inggris.